Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Aknaridu dari kelas 8I nomor absen 2. Ingin menerangkan tentang materi bab 3. Nasionalisme dan jati diri bangsa. Penjelajahan samudra, kolonialisme dan implementasi di Indonesia. 1. Pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra. Indonesia terletak di 2 benua dan 2 samudra, yaitu Asia Australia dan Samudra Hindia Pasifik. Indonesia masuk dalam wilayah tropis yang dibatasi oleh lintang 23,5 derajat LU dan 23,5 derajat LS. Di masa lalu, Indonesia mempunyai banyak rempah-rempah sehingga menarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Faktor pendorong bangsa barat datang: kekayaan alam. Bagi bangsa barat, rempah-rempah sangat banyak digunakan. Di negara-negara tropis seperti kita, banyak rempah-rempah sehingga bangsa barat berdatangan. Motivasi 3G, Gold, Gospel, Glory. Gold artinya emas, Glory bermakna kejayaan. Gospel yaitu bangsa barat ingin menyebarluaskan agama Nasrani. Revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi di tahun 1750 hingga 1850 adalah pendorong bangsa barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian produksi barang yang menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi mesin. 2. Kehidupan masyarakat Indonesia pada kolonialisme dan imperialisme. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Pedagang dari Eropa membawa sutra dari Laut Tengah. Komoditas itu dibawa ke Venesia atau Genoa lewat pedagang Portugis dan Spanyol. Kemudian rempah-rempah dan sutra dibawa ke Eropa Barat lalu ke Eropa Utara oleh pedagang Inggris dan Belanda. Karena terjadi perang salib pada tahun 1096 hingga 1291, kota Konstantinopel jatuh, dan pada 1453 di tangan Turki Utsmani membuat perdagangan Asia Eropa terputus. Sultan Mahmud II mempersulit pedagang Eropa di daerah kekuasaannya. Bangsa Barat berusaha mencari sumbernya dengan melakukan penjelajahan samudra. Ada beberapa fakta negara yang memelopori penjelajahan samudra: Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan lain-lain. Paus membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Sebelah timur garis khayal jalur Portugis dan sebelah barat garis khayal jalur Spanyol. Para penjelajah dari Portugis. 1. Bartholomeus Dias. Ia berangkat bulan Agustus tahun 1487. Ketika sampai di benua Afrika, kapalnya terkena badai. Setelah badai reda, ia kembali ke Portugis, dan tempat itu dinamai dengan Tanjung Harapan dan dianggap memberikan harapan bangsa Portugis untuk menemukan Hindia. 2. Vasco da Gama. Pada tanggal 8 Juli 1497, Raja Portugis Manuel I memerintahkan Vasco da Gama mengikuti jejak Dias. 3. Alfonso de Albuquerque. Setelah menduduki Kalkuta, orang Portugis sadar bahwa penghasilan rempah-rempah bukan India. Ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan di Asia, yaitu Malaka. Para penjelajah samudra dari Spanyol. 1. Christopher Columbus. Pada tanggal 3 Agustus 1492, dengan menggunakan 3 buah kapal yaitu Santa Maria, Nina, Pinta, dia mulai berlayar mencari sumber rempah-rempah. 2. Ferdinand Magelhanes. Tanggal 10 Agustus 1519, Magelhanes berlayar ke
ke barat bersama Kapten Juan Sebastian dan Delcano dan penulis dari Italia bernama Pigafetta. Para penjelajah samudra Inggris. 1. Sir Francis Drake. Pada tahun 1577, Drake berangkat dari Inggris ke barat. Ia memborong rempah-rempah lalu pulang. 2. Pilgrim Fathers. Pada tahun 1607, rombongan itu berlayar ke barat dan mendarat di Amerika Utara. 3. Sir James Lancaster dan George Raymond. Tahun 1591 berlayar hingga sampai ke Aceh dan Penang, dan tahun 1602 ia diberi izin mendirikan kantor dagang di Banten. 4. Sir Henry Middleton. Ia berlayar pada tahun 1604. Ia berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. 6. William Dampier. Tahun 1688 ia berlayar mendarat di Australia. 6. James Cook. Pada tahun 1770, Cook berhasil mendarat di pantai timur Australia. Ia disebut sebagai penemu benua Australia. Para penjelajah samudra dari Belanda. 1. Barents. Tahun 1594, Barents mencari daerah timur, yaitu Asia, melalui jalur lainnya yaitu ke utara. Ia menemukan pulau yang dikenal Pulau Nova Zembla. 2. Cornelis de Houtman. Pada tahun 1595, Houtman dengan 4 kapal dan 249 orang awak memimpin pelayaran mencari rempah-rempah hingga sampai di Indonesia. 3. Abel Tasman. Abel Tasman berlayar mencapai perairan Australia hingga ia menemukan pulau yang dikenal Pulau Tasmania. B. Terbentuknya kekuasaan kolonial di Indonesia. Masa kolonialisme dengan munculnya kongsi dagang VOC di Indonesia. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat. Ialah yang menjadi sandaran Belanda memperluas kekuasaan. 1. Kongsi dagang. Tujuan dibentuknya VOC untuk menghindari persaingan yang tidak sehat sesama kelompok atau kongsi. 2. Pengaruh monopoli perdagangan. VOC didirikan pada tahun 1602 untuk menguasai perdagangan Asia. VOC memiliki wewenang untuk memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara. Memonopoli perdagangan di Indonesia sangat berpengaruh bagi rakyat Indonesia. Hasil bumi mereka hanya menjual kepada VOC. VOC menentukan sendiri harga rempah-rempah yang dijual. Ketidakadilan ini memicu perang lawan di berbagai daerah. 3. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Gubernur Dendles melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan ekonomi. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Di tahun 1830, Van de Bos menerapkan sistem tanam paksa karena menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Ponorogo dan Perang Belgia, sehingga menambah penderitaan rakyat. C. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Tahun 1529, perlawanan Sultan Babullah 1907 sampai 1639, perlawanan rakyat Aceh. 1628, serangan Mataram ke Batavia. 1666, perlawanan Sultan Hasanuddin. D. Perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Perang Padri di Sumatera Barat tahun 1821 hingga 1836. 2. Perang Aceh. 3. Perang Diponegoro 1825 hingga 1830. Masa
Masa pendudukan Jepang. Tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Kalimantan Timur. Pada 24 Januari di Jepang menduduki kota Balikpapan. Pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai Batavia sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa. Jepang melakukan propaganda. Selain itu, Jepang menjanjikan kemudahan beribadah untuk bangsa Indonesia. Jepang melakukan kebijakan antara lain: 1. Membentuk organisasi sosial. 2. Membentuk organisasi militer. 3. Romusha. 4. Eksploitasi kekayaan alam. Dampak penduduk Jepang bagi masyarakat Indonesia. A. Bidang ekonomi. 1. Perekonomian bangsa Indonesia dipegang pemerintahan Jepang. B. Bidang politik. Organisasi politik diatur pemerintah Jepang. C. Bidang sosial. Konrohoshi, yaitu kerja bakti untuk kepentingan Jepang. D. Bidang pemerintahan. Wilayah Indonesia dikuasai militer Jepang, Reikogun dan Kaigun. E. Bidang militer. Pemuda Indonesia diberi pendidikan militer seperti Peta dan Heiho. F. Bidang pendidikan. Pendirian sekolah Jepang yang terbuka bagi rakyat Indonesia. B. Pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. 1. Perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Dulu perlawanan menuju kemerdekaan masih bersifat kedaerahan. Pada tahun 1908 mulai lahir organisasi modern. A. Faktor penyebab pergerakan nasional. Pada tanggal 28 Oktober, para pemuda berikrar Sumpah Pemuda. Mereka bertekad mengusir para penjajah. B. Organisasi pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional tahun 1908 hingga 1942 dibagi tiga tahap. 1. Masa kebangkitan. Berdiri organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Partiji. 2. Masa radikal 1920 hingga 1930. Berdiri organisasi Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. 3. Masa moderat tahun 1930 hingga 1943. Berdiri organisasi Partai Indra, Partindo, dan GAPI. Organisasi Masa Kebangkitan Nasional. 1. Budi Utomo dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908. 2. Sarekat Islam didirikan oleh H. Samanhudi tahun 1911. 3. Indis Partiji 1912 didirikan oleh Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangkukusumo. 4. ISDV 1914 dipimpin oleh Sneflit. Masa moderat. Perjuangan ini dilakukan secara koperasi. C. Pergerakan pada zaman penduduk Jepang. Pada masa penduduk Jepang, semua organisasi pergerakan nasional dibubarkan. Itu membuat tokoh-tokoh merubah strategi. Berikut beberapa strategi yang dilakukan. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. 2. Gerakan bawah tanah. 3. Perlawanan bersenjata. 2. Proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Jepang memberikan janji manis untuk membebaskan Indonesia dan penjajahan Belanda. Jepang memanfaatkan agar dapat dukungan dari masyarakat. Lalu pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 yang berdampak besar bagi tatanan dunia. Karena itu Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. A. Persiapan kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Kaiso menjanjikan kemerdekaan untuk menarik simpati Indonesia.
1. Membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 bertujuan untuk menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. A. Sidang pertama 29 Mei 1945 hingga 1 Mei 1945 membahas bentuk negara Indonesia serta filsafat. B. Sidang kedua 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945 membahas wilayah NKRI, kewarganegaraan Indonesia, rencana UUD, ekonomi, keuangan, bela negara, pengajaran. 2. Pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. BPUPKI dibubarkan diganti oleh PPKI. Tugas utama PPKI mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan. 3. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Para tokoh muda mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus, Ir Soekarno dan Muhatta dibawa ke Rengas Dengklok, lalu mereka mendesak agar mempercepat proklamasi. 4. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda. Soekarni, Mbah Diro, dan BM Diah dari golongan muda hadir di pertemuan itu. Teks proklamasi tersebut ditulis tangan oleh Soekarno. B. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. C. Pemertaan pembangunan. Pemertaan pembangunan upaya agar masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan secara adil di wilayah perkotaan maupun perdesaan. 1. Kondisi geografis dan pemertaan ekonomi. Indonesia adalah negara yang memiliki kondisi geografis yang beragam. Ini menghadirkan tantangan besar upaya pemerintah ekonomi di seluruh wilayah. Kondisi ini membuat distribusi ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik tidak merata. Ketimpangan ekonomi menjadi salah satu isu utama di Indonesia. Untuk menghadapi ketimpangan itu, pemerintah mengambil langkah strategis. Beberapa contoh berikut. 1. Memberikan alokasi anggaran langsung pada desa untuk pembangunan lokal, peningkatan SDM melalui program pendidikan. 2. Lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat, badan usaha yang mengumpulkan aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek serta kegiatan ekonomi. Pengertian bank, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat. 2. Pemanfaatan produk perbankan, meningkatkan utility suatu barang. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 3. Jasa perbankan, transfer keuangan, melakukan penagihan, menerbitkan kredit, clearing, jasa pembayaran, traveler. B. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. 1. Pembiayaan. 2. Asuransi. 3. Koperasi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan asas-asas atau kekeluargaan dan sebagai salah satu bentuk perekonomian rakyat. D. Konflik dan integrasi. Pengertian konflik. Konflik merupakan gejala sosial yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat. Ini timbul karena adanya persaingan antara individu maupun kelompok. Bentuk-bentuk konflik: konflik pribadi, konflik rasil, konflik politik. Jenis-jenis konflik. 1. Berdasarkan pihak yang terlibat. Konflik dalam individu, konflik antar individu, konflik individu dan kelompok, konflik antar kelompok, konflik antar organisasi. 2. Berdasarkan fungsi dalam organisasi. Konflik
konstruktif, konflik destruktif. 3. Berdasarkan posisi, konflik vertikal, konflik horizontal, konflik garis staf. 4. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan, konflik fungsional, konflik disfungsional. 5. Berdasarkan sumber konflik, konflik tujuan, konflik peranan, konflik nilai, konflik kebijakan. 6. Berdasarkan bentuk konflik, konflik realistis, konflik non-realistis. D. Faktor penyebab konflik, perbedaan individu, perbedaan latar belakang budayaan, perbedaan kepentingan, perubahan nilai yang cepat. 2. Dampak dan penanganan konflik sosial, meningkatkan solidaritas antar kelompok, retaknya hubungan antar individu atau kelompok, terjadinya perubahan kepribadian para individu, rusaknya harta benda, terjadinya akomodasi. Penanganan: 1. Menghindari, 2. Memaksakan kehendak, 3. Menyesuaikan keinginan orang lain, tawar-menawar. 5. Kolaborasi. 3. Cara mewujudkan integritas sosial. Integritas merupakan proses pengembangan masyarakat di mana sekelompok ras dan etnis berperan bersama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. B. Syarat terjadinya integritas sosial: merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. 2. Menciptakan kesepakatan atau konsekuensi. 3. Nilai dan norma. C. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambat proses integritas. 1. Homogenetis kelompok. 2. Besar kecilnya kelompok. 3. Mobilitas geografis. 4. Efektif komunikasi. D. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. 2. Integrasi fungsional. 3. Integrasi korsif. Proses integrasi sosial, asimilasi, akulturasi. F. Faktor pendorong integrasi sosial. 1. Toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Sikap positif terhadap kebudayaan lain, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. 5. Kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campuran. 7. Musuh bersama dari luar.